Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu pagi hari ini di program Dialog Fajar. Hati-hati untuk Anda yang sudah memulai perjalanan. Terima kasih ya sudah memilih Suara Surabaya sebagai kawan perjalanan, termasuk kawan untuk pengingat apa-apa yang perlu menjadi panduan sebelum kita memulai aktivitas dalam program Dialog Fajar. Nah, di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quranul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Semangat. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul loh Ustadz. Kalimat Allahu Akbar itu secara tidak langsung membuat kita itu, ya Allah, ada yang lebih besar lagi ya. Kita harus meraihnya, Masya Allah gitu ya Ustaz. Iya. Biar menyala istilahnya, menyala abangku. Oh, maksudnya menyala semangatnya itu sampai nanti gitu Ustaz. Masuk. Ya Allah, masuk ya. Kok curhat ya? Iya Ustaz, ngomongin curhat juga ya Ustaz. Iya. Kadang kalau aku curhat ke manusia itu ternyata ada yang kurang amanah dan lain sebagainya, akhirnya memilih ya tempat sebaik-baiknya curhat itu ya kemana lagi kalau bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya Ustaz? Iya benar. Tapi benar. Kalau porsi curhat ke Allah itu seperti apa sih Ustadz yang tepat itu? Apakah kita itu berdoanya itu secara detail gitu atau hanya umumnya saja lah begitu Ustadz? Iya. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur dan tak boleh berhenti. Terus bersyukur karena kita telah diberi nikmat oleh Allah, hidup di dunia, mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga, tidak bisa menjumlah, menghitung, apalagi menilai. Maka dari itu, ayo terus bersyukur dan bersyukur. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Baik, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bicara soal berdoa. Berdoa itu prinsip ad-du'a'u mukhul ibadah. Prinsipnya itu ya, bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Semua ibadah kita ini kan muaranya doa. Iya, betul. Agar memperoleh keselamatan, agar memperoleh kebahagiaan dan seterusnya. Maka dari itu kalau kita menyebut doa, ya sesungguhnya hidup kita ini harus penuh dengan doa gitu ya. Sepanjang waktu kita bangun tidur berdoa, kan itu Mbak Ayu ya. Betul. Kemudian kita mau masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa lagi. Betul. Setiap penggal, bahkan setiap gerakan, Betul. itu ada tuntunan doanya. Betul. Kalau begitu, mengapa masih ada pertanyaan? Doa itu kok detail-detail itu. Ya, ajarannya doanya detail. Masya Allah. Kan gitu ya. Iya. Coba kan setiap gerakan ini kan Rasulullah memberi contoh, memberi teladan, memberi ajaran. Doanya begini. Sendirian ada doanya, berjalan ada doanya, jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, makan doanya, dan seterusnya. Semua kegiatan kita, semua aktivitas kita ini dituntuni oleh Rasulullah Muhammad SAW doa. Jadi kawan-kawan sekalian jangan malu ya berdoa sama Allah. Dan jangan ragu, apalagi ragu ya, malu aja tidak boleh, ragu ya, apalagi ragu ya. Maka dari itu sudah berdoa saja. Memang tidak mungkin kita tidak mau berdoa. Apa aktivitas atau hajat kita yang tidak pantas kita doakan, kita mintakan kepada Allah. Maka dari itu berdoalah apapun hajat kita,
apapun kebutuhan kita, apapun keluh kesah kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali ya, ini ada kecualinya Mbak Ayu. Kecualinya ini saya bacakan hadisnya ya Mbak Ayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atin rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jalu, qala yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabu li fayastakhsiru inda dhalika wa yada'u du'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutus silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Loh, kan jelas ini. Jadi ayo kita berdoa. Apapun kita mintakan kepada Allah, apapun kita hadapkan kepada Allah, kecuali 3 hal. Yang pertama, berbuat dosa. Ya Allah, izinkan saya berbuat dosa, misalnya itu ya. Tidak boleh, itu tidak boleh. Ya Allah, ini saya mau naudzubillah ya, mencuri, jangan sampai diketahuan, naudzubillah min dzalik. Saya mau korupsi, jono sing ngero gitu misalnya. Tidak boleh. Itu doa itu tidak boleh. Doa untuk melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, dan semua perkara yang dilarang oleh Allah tidak boleh. Berdoa untuk itu tidak boleh. Yang kedua, doa memutus silaturahim. Ya Allah, misalnya ada 2 orang bersengketa, ya Allah, jangan saya sampai ketemu dengan dia. Ya Allah, matikan dia, susahkan dia, ini saudara ini padahal, agar kami tidak lagi berjumpa dengan dia. Tidak boleh. Jadi memutus silaturahim itu semangkel apapun, semarah apapun, sekejap apapun dengan saudara itu tidak boleh diputus silaturahimnya. Mendoakan putus silaturahim itu tidak boleh. Ya Allah, putuskan 2 orang itu, tidak boleh juga. Kenapa? Ya ini larangannya Nabi. Ya sudah, kita ikuti saja, karena memang kalau memutuskan silaturahim kan juga besar sekali dosanya. Dan yang ketiga, gak oleh kesusu, tidak boleh tergesa-gesa. Ya Allah, segera kabulkan ya Allah. Ya, anggit mau pesen gedang goreng ngono ta. Ya Allah, instan. Iya. Tahu bulat Ustaz. Tahu bulat, oh iya. Tinggal goreng langsung makan Ustaz. Nah, pasangan tunggu tahu bulat ngono ta, arek-arek iki. Oh iya. Ya. Jadi 3 itu, jangan tergesa-gesa. Tapi sahabat-sahabat ini, ya Allah ya, Masya Allah, paham apa yang Rasul tergesa-gesa itu. Masa ada orang berdoa itu tergesa-gesa? Loh, ternyata juga ada. Siapa orang yang berdoa tergesa-gesa itu? Orang yang merasa itu begini, ya Allah, aku sudah berdoa loh ya Allah, aku berdoa mulai SD sampai sekarang lulus S1 saya gitu ya, kok belum juga dikabulkan ya, misalnya begitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi istilahnya ya itu tadi, merasa sudah begitu. Begitu dia sudah merasa begitu, akibatnya kan kemudian putus asa. Gusti Allah gak ngabulkan doaku. Waduh, Allah gak mengabulkan doa saya, sudah ngapain aku berdoa? Oh, gak dikabulkan sama Allah gitu. Nah, itu yang kemudian dilarang oleh Rasulullah. Ini yang bahaya, Mbak. Kalau orang sudah merasa lelah, doanya tidak dikabulkan, atau lelah berdoa sehingga tidak berdoa, apa cari. Nah, kan ini kan jadi gitu. Itu yang disebut dengan putus asa. Itu tidak boleh, itu dilarang, itu putus asa itu. Maka dari itu ya kita ini harus berendah diri ya.
bahkan berendah hati, wis ngaku merasa yang paling jelek, mengaku yang paling banyak berdosa. Ya kalau doa itu ya mbok yo rumangsa lah. Nek karepe yo aja saiki njaluk sesuk dadi. Sekarang minta besok dikabulkan. Ya kalau memang begitu ya ayolah seperti kita buat perencanaan gitu loh Mbak Ayu ya. Ya kita berdoa ya Allah moga-moga di akhir tahun ini saya mendapat jodoh bagi yang belum punya jodoh. Saya gitu loh Mbak Ayu ya. Iya, betul. Ya Allah, akhir tahun ini semoga Engkau karuniakan kepada kami anak bagi yang belum punya anak. Misalnya begitu. Ya Allah, karuniakanlah kami nanti sebuah tempat bekerja yang baik. Kapan itu doa diucapkan? Ketika dulu masih semester 1. Nah gitu. Dongone mari lulus terus dongo kan itu ya. Mari wisuda baru doa. Ya ngono lah Rek. Ada proses ya. Iya, meskipun Allah itu Maha Pemurah, ya kita kan berendah diri kan. Kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kesalahan. Karena apa? Setiap berdoa itu kan beribadah. Maka sayang kalau doanya itu pendek atau tergesa-gesa atau waktunya instan. Kita doa yang jauh-jauh saja agar doa kita terus kita lakukan. Ya mulai semester 1, ya Allah saya kepingin begini, saya kepingin tolong berikan kemudahan. Itu diucapkan terus mulai dari semester 1, mulai dari masuk kuliah. Maka akan pikirannya akan jadi fokus, itu kan ya, goal settingnya akan menjadi jelas. Itu wujud doa, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu fokus itu. Dan dari situlah kita berdoa kepada Allah, sehingga kelak setiap kesuksesan yang kita raih itu betul-betul kita rasakan, Masya Allah, ini nikmatnya Allah, ini pemberian Allah, ini amanah dari Allah, sehingga tidak ada kesombongan bagi kita. Tidak ada ya kesombongan. Nah, kalau sudah sombong itu ini memang karena aku pinter, karena aku kuat, aku terampil, aku kaya, aku kuasa kan. Jadi gitu. Nah, ketika sekali lagi apa yang ikhtiar apapun yang kita kerjakan tidak diawali dengan doa, tidak dijalani ketika menjalani tidak disertai dengan doa, dan ketika mengakhiri atau mencapai tidak didampingi dengan doa. Maka yang terjadi ya itu tadi kesombongan itu ya. Kalau ada kegagalan, putus asa dia. Memang Tuhan tidak sayang sama aku. Padahal aku sudah berdoa. Jangan itu lagi kan? Aku sudah berkorban, berusaha keras. Seluruh rukun manajemen sudah saya penuhi, misalnya begitu. Tapi itu bukannya emosi yang kesulut ya Ustadz? Maksudnya apa ya Ustadz? Kita terpancing emosi begitu ya Ustadz ya? Benar. Sekali lagi kalau itu kan dilarang tadi kan ya. Itu kan bagian dari yang tergesa-gesa tadi kan. Bahwa kalau berdoa itu jangan tergesa-gesa. Artinya apa? Setiap doa yang kita ucapkan ini adalah ibadah. Ibadah itu kita lakukan berulang-ulang. Permohonan itu kita mintakan berulang kali, minta apa saja terserahlah. Pokoknya yang baik-baik, sekali lagi yang baik-baik tadi itu. Jangan sampai yang buruk, jangan sampai yang melanggar syariat, jangan sampai lagi yang memutuskan silaturahim, jangan sampai. Aku muangkal ya Allah kalau dia matikan saja dia, itu tidak boleh. Itu tidak boleh kalimat doa seperti itu. Maka dari itu doa itu jangan tergesa-gesa. Mulai hari ini kita berdoa, apa yang mau kita harapkan, apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, kita mintakan saja sama Allah. Yakin Allah akan memberikan petunjuk, yakin Allah akan mengabulkan. Sudahlah, yakin saja Allah itu mengabulkan. Soal waktunya, soal bentuknya, kita berserah diri saja kepada Allah. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan bagi kita. Terkadang kan kita ini merasa ini baik buat kita, padahal itu menurut Allah tidak baik loh Mbak Ayu ya. Malah sebaliknya kadang-kadang itu bisa jadi ini tidak baik buat kita tapi baik bagi Allah ya, kan dikasihkan buat kita. Saat itu mungkin tidak baik, tapi karena baiknya menurut Allah butuh waktu, butuh saat. Maka doa itu dikabulkan. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa dikabulkan, cuma bentuknya berbeda. Nah, itu otoritasnya Allah kan. Ya semoga bermanfaat lah yang pendek ini. Semangat berdoa ya. Semuanya mari kita terus berdoa. Apapun permohonan kita, mari kita mohonkan, kita tangiskan, kita hadapkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kehadirat Allah yang Maha mengabulkan segala doa.
Betul Ustadz, insya Allah ini semakin menguatkan kita, terutama yang masih belum dikabulkan begitu ya Ustadz. Semakin belajar sabarnya ini luar biasa, tidak ada putus asa. Tentu masih ada harapan ya, sudah diserahkan ketika usahanya itu sudah dilakukan begitu ya Ustadz ya. Ya, Sudah pokoknya berdoa diserahkan. terus, jangan putus berdoa, jangan putus berdoa. Seneng gak seneng, merasa sukses atau gagal, tetap berdoa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak Ayu. Semoga bermanfaat Amin, kawan untuk amin. kita semua. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.